Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ini kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Kita bersyukur jika kita masih diberikan kesempatan untuk boleh datang kepada Yang Kudus. Sebelum kita masuk dalam hadirat-Nya, mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersandar sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Anugerah terbesar bagi kami Tuhan pagi hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk menghampiri tatamu yang kudus. Ampuni setiap pelanggaran kami ya Bapa. Biarlah kami saat ini layak menghadap hadirat-Mu, layak memuji dan menyembah. Ambil alih seluruh hati dan pikiran kami. Ambil alih ruang ini oleh Tuhan kuasa yang Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari katakan, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
supaya menolong mereka dalam setiap kesesakan mereka dan mengantarkan setiap langkah-langkah kaki mereka agar mereka boleh datang ke rumah-Mu di hari berikut. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Setiap kita yang percaya dan siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita akan terus bersorak-sorak meninggikan. Mari berikan salam kiri kanan katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Amin. Kita mau berkata Tuhan berkuasa di bumi di surga.
kami dengan Roh Kudus yang baru, urapan yang baru, roh yang baru mengalir, roh yang baru mengalir memenuhi. Ku akan terbang bersamamu. Berkaryalah Roh Kudus, selakakan kala papa papa. Leba shole kakakara papa papa. Leba shole kakakara papa papa papa. Leba shole kakakara papa. Lesa shole la muda papa. Kurindu mendengar suara-Mu Roh Kudus. Sungguh aku rindu mendengar suara-Mu. Beracaralah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Shalom Papa. Terima kasih Roh. Terima kasih Roh Kudus. Engkau hebat, Engkau dahsyat,
Engkau luar biasa. Engkau raja di bumi. Engkau raja di surga. Engkau raja di hati kami. Engkau raja di gereja ini. Terima kasih Bapak. Kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Urapi kami. Urapi kami. Urapi kami semua Bapak. Buat hati kami gembur di hadapan Tuhan untuk mendengar firman ini. Khususnya hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Siapakah aku ini? Yang Tuhan bela, yang Tuhan tolong, yang Tuhan angkat. Urapi lidah bibir hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Seluruh hidupku sehatkan, kuatkan, tahirkan, supaya sesuai serencana dengan kehendak Roh Kudus atas kehidupan ini, atas pemberitaan firman ini. Biarlah Roh Kudus bertahta di tempat ini, di hati kami, di rumah ini, di gereja Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami perintahkan segala kuasa-kuasa yang ingin mengambil damai sejahtera kami saat ini, kami hardik Engkau dalam nama Yesus. Dan Engkau kami buang ke tubir-tubir laut yang paling dalam. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Din. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Ada sukacita? Amin. Ada damai sejahtera? Amin. Puji Tuhan. Anak-anak Tuhan akan diberkati, akan disertai dengan ucapan syukur. Di dalam ucapan syukurlah kuasa dan mujizat Tuhan terjadi. Tanpa ucapan syukur tidak akan pernah ada mujizat. Amin. Amin. Karena kenapa? Kalau kita tidak mengucap syukur berarti bersungut. Dalam sungut-sungut adakah ucapan syukur? Tidak ada. Adakah berkat? Tidak ada. Haleluya. Hebat. Saya ingin membuat satu bukan ilustrasi sih. Ini kenyataan hidup. Kira-kira kalau kita menanti-nantikan orang, gelisah nggak hati kita? Kita janji jam 10, ini contoh. Kita janji jam 10 sampai jam 11 dia belum datang. Jam 12 dia belum datang. Kira-kira bagaimana hati kita? Terganggu. Hah? Terganggu. Kalau zaman sekarang langsung di WA. Di mana? Udah di mana? Lama bener. Ya kan? Baik. Kita baca dulu firman Tuhan supaya nanti dia nyambung. Haleluya. Kita baca di dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayatnya yang ke-34. Udah dapat semua? Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dengan tetap. Ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Mazmur 37 ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikuti jalan-jalannya.
maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Amin. Luar biasa pemazmur berkata, nantikanlah Tuhan, maka engkau akan mewarisi negeri. Wah, keren. Nah, kembali lagi kepada apa yang tadi saya sudah mulai. Ini belum lama. Saya juga nggak tahu kenapa pula ini firman Tuhan. Kemarin lah, kemarin enggak, 2 hari kemarin, aku dan teman aku janji di salah satu kafe di daerah pondok kopi, jauh. Mereka bikin waktunya kalau bisa 5:30 katanya. Ya oke, kita bilang udah sepakat kita di 5:30 sore. Jadi aku berangkat dari rumah jam 4. Jam 4 sore. Jam 4 kurang lah aku berangkat dari sini sampai ke Mayoran 4:30. Jam 4 1 jam setengah baru sampai di sana. Jam 5 lewat 5:30 kamu baru sampai di sana. Janji 5:30. 5:30 aku baru sampai di sana. Ya jam 5:30 kurang lah. Terus aku teman aku yang di apartemen, aku ada di bawah. Terus dia bilang, ini kan ganjil, kita naik Grab aja ya katanya. Ya terserah lo, aku bilang. Nanti bahaya nanti ada ganjil genap. Udah kita Grab aja, carilah Grab. Dicari Grab sampai 5 kali karena memang macet ke daerah sana gitu. Ditolak. Ya puji Tuhan adalah satu masuk, dia mau. Kami berangkat jam 6. Jam 6 kami baru berangkat. Janji 5:30. Udah berapa jam? Setengah jam sudah lewat. Baru berangkat dari apartemen jam 6. Pas maghrib baru kami berangkat. Apa reaksi mereka? Yang kami temui ini pengusaha loh ini. Ada yang dari Medan, ada orang sini juga, orang Batak, Marga Huta Barat. Dia di DKI terkenal. Coba, enak nggak menanti-nantikan? Hampir 1 jam, 1,5 jam, 2 jam baru kami sampai di sana saking macetnya. 2 jam. Berarti mereka 5:30 sudah di sana, berarti sudah 3,5 jam Haleluya. Menanti-nanti adalah pekerjaan yang jika perlu mules. Kenapa? Karena menanti, nggak tahu kita kapan datangnya. Janji sudah iya, janji 5:30 iya. Tapi di WA, di mana? OTW. 5 kali aku ditelepon di WA. Bang, di mana udah bang? OTW. Malah kita yang marah. Tenang aja, kenapa sih? Udah lama bang. Menanti-nanti pekerjaan yang paling mengesalkan. Kenapa? Kenapa? Karena tadi sudah kita sepakati pertemuan kita jam segini. Makanya kalau molor menantikan sangat bikin kesal hati. Menanti-nantikan. Saya percaya kita yang ada di tempat ini semua pasti pernah ditunggu orang dan menunggu orang. Itu namanya menanti-nanti. Perikop daripada firman Tuhan hari ini adalah menanti-nantikan Tuhan.
Sekarang, jawabnya cepat sekali. Sekarang, di sini di dalam firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 34 ini, saya baca sekali lagi supaya jelas. Nantikanlah Tuhan. Tadi kita sudah bicara, menantikan adalah pekerjaan yang membosankan. Kalau kita menantikan manusia, kita sudah bikin tadi jamnya udah pas, tapi molor. Itu juga sangat membosankan. Sekarang coba firman Tuhan hari ini, nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalan-jalannya. Menantikan Tuhan yang kita tidak tahu kapan datangnya. Kita tidak bisa mengerti kapan Tuhan datang, karena Tuhan datang seperti pencuri. Makanya ditulisnya nantikan, berarti nantikanlah Tuhan, katanya segala perlengkapan hidup, perlengkapan iman, perlengkapan senjata Allah harus siap. Makanya di sini nantikanlah Tuhan. Berarti di dalam penantian itu adalah dengan seragamnya. Di dalam Efesus aku lupa, selengkap senjata Allah. Itu di dalam Efesus. Hari ini saya mau tegaskan di dalam ibadah kita hari ini adalah, kalau kita masih hidup, maka seluruh kehidupan ini adalah, kalau kita orang Kristen yang percaya kepada Yesus, firman ini pasti berlaku. Nantikanlah Tuhan dan ikutilah jalan-jalannya. Di luar daripada menantikan Tuhan, neraka. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka di bawahnya katanya, maka ia akan mengangkat engkau mewarisi negeri. Wow. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya, maka kata Tuhan di sini, maka kata pemazmur di sini, engkau akan diangkat Tuhan, engkau akan dibela Tuhan, engkau akan ditolong Tuhan. Coba. Namanya menanti-nantikan manusia, tidak ada kepastian. No, tidak akan pernah ada kepastian di dalam pertemuan kita dengan manusia. Maka satu, tidak akan pernah bisa menyatakan apapun, karena manusia dengan janji Tuhan berbeda. Janji Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya, maka engkau akan mewarisi negeri. Kalau kita sesudah kita janji dengan orang, kita buat pertemuan dengan mereka, sesudah kita ketemu, bisa itu berubah sesudah selesai pertemuan. Bisa tidak klop lagi. Kenapa? Karena janji
Janji manusia bisa iya, bisa tidak. Itulah manusia. Tapi janji Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mengikuti Tuhan, orang yang mengikuti jalan-jalan Tuhan, upahnya mewarisi negeri. Apa maksudnya mewarisi negeri? Hah? Ngerti nggak kita apa maksudnya mewarisi negeri? Mewarisi negeri, maksud daripada pemazmur di sini adalah suatu tempat, suatu keadaan yang di luar daripada dunia ini Tuhan siapkan. Mewarisi negeri. Negeri yang mana yang janji Tuhan? Negeri adalah sesudah kita dipanggil Tuhan. Itulah negeri yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Sorga yang mulia. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, maka janji Tuhan kepada kita akan mendapatkan sorga yang mulia. Amin. Itu janji Tuhan loh. Kenapa? Karena pemazmur berkata, siapa yang menanti-nantikan Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya akan mewarisi negeri. Negeri yang mana? Negeri ini bukan, tapi negeri yang Tuhan buat. Suatu keadaan, itulah namanya Yerusalem yang baru. Bukan Yerusalem yang sekarang. Yerusalem yang baru itu adalah Firdausnya Tuhan. Tempat Tuhan bertahta. Amin. Mau gak kita menanti-nantikan Tuhan supaya kita bisa mewarisi negeri yang Tuhan janjikan? Enak gak menanti-nantikan Tuhan? Tadi lagu kita yang terakhir, Ku kan terbang tinggi bersama Yesus. Lagu ini adalah suatu keadaan, permasalahan bergelora, persoalan bergelora. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya akan terbang tinggi. Amin. Akan terbang tinggi seperti burung raja wali. Itu janji Tuhan. Jadi siapapun yang mengikuti, menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupannya, maka pertama ada ketaatan. Dua, kesetiaan. Itu harus ada dalam menanti-nantikan Tuhan. Kalau tidak ada ketaatan, tidak ada kesetiaan, tidak mungkin kita bisa menanti-nantikan Tuhan. Karena kenapa? Membosankan. Yang pertama, ada ketaatan. Yang kedua, ada kesetiaan. Yang ketiga, apa yang ketiga? Betul itu tadi. Ya betul itu tadi yang itu. Kesabaran. Tanpa kesabaran tidak akan pernah kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena perlu itu. Kesabaran itu harus ada di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Yesus. Satu lagi yang keempat apa? Taat, setia, sabar. Satu
Kudus. Harus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena orang yang mengaku Kristus yang tidak dilahirkan dengan air dan tidak dilahirkan dengan roh, dengan api, tidak akan pernah mengenal Yesus. Berarti harus dengan penuh dengan Roh Kudus. Wow, keren. Tuhan akan membawa kita terbang tinggi. Kalau sudah ada kriteria yang 4 ini dalam kehidupan kita, apapun permasalahanmu, pas. Belajar ke tingkat yang itu. Taat, setia, bersyukur, penuh roh. Woo! Semangat sekali aku ini. Kayak khotbah 1000 orang aja. Bergelora di dalam. Jangan sedikit-sedikit ada masalah udah lemas. Ya. Jangan dong. Sedikit-sedikit ada persoalan ya, nggak ke gereja ya. Tadi Tuhan bilang begini, lo mah, malas lo, neraka tempatmu. Apa nggak bisa Tuhan bilang begini? Gitu, bisa. Waktu kapan kemarin? Kemarin ya. Penghakiman itu terjadi. Emang Tuhan bilang, ya udah kau di sana ya, udah di sana. Kagak itu, Tuhan tetap, karena dia nggak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan dengan melakukan seluruh kehidupan, menantikan Tuhan dengan jalannya, Tuhan, silakan hambaku. Malaikat-malaikat surga berkata, karpet merah, silakan berjalan. Karena sudah kita melakukan tugas kita selagi kita masih hidup. Ini selagi masih hidup, bukan sesudah mati. Menanti-nantikan Tuhan selagi kita masih hidup. Bukan sesudah mati nanti, bukan. Gak ada gunanya. Kalau namanya game over, mau apapun namanya, manusia yang sudah mati tidak akan pernah lagi bisa bangkit dari kuburnya dan ketemu dalam mimpi. Omong kosong. Ingat itu. Kalau orang sudah mati, tidak akan pernah lagi bisa datang ke rumah. Tidak. Itu yang datang itu apa? Iblis yang menyerupai. Kan kalau orang-orang Batak kan gitu. Woi, dia tadi datang katanya. Omong kosong, gak ada itu. Gak ada dalam firman Tuhan. Orang yang sudah datang, orang yang sudah mati. Dia tadi datang. Oh, Kak, gini-gini loh Kak. Gini-gini. Mamaku tadi datang, bapakku tadi datang. Omong doang. Firman Tuhan tidak akan pernah. Firman Tuhan berkata, orang yang sudah mati tidak akan pernah lagi bisa ketemu dengan manusia. Karena sudah mati. Rohnya kemana? Firdaus apa? Itu tetap nanti ada waktunya. Itulah penghakiman. Jadi, ya udah aku jalan-jalan dulu ke Nusa Indah deh katanya, masih bisa. Aku mau menemuin butek dulu deh katanya. Nggak ada itu. Tidak. Jangan percaya dengan tahyul. Percaya saja sama Tuhan. Nantikan Tuhan di dalam kehidupan kita dan ikutilah jalan-jalannya. Makanya itu indah. Mewarisi surga yang mulia. Amin. Saya nggak cerita, saya nggak banyak lagi. Cuman satu saya baca saja ayat firman Tuhan hari ini. Di dalam Filipi 2. Sedikit saja. Waktunya sudah mau mendekati. Sudah apa dia? Filipi 2 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Dan berbantah-bantahan. Haleluya. Mau ke gereja aja dulu berantem. Haleluya. Mau ke gereja berantem dulu gitu kan. Coba. Ini mau beribadah, bertobat. Bertobat. Kenapa? Bagaimana hati ini ada damai sejahtera, mau melangkahkan ke gereja sudah berantem dulu. Baik itu dengan istri, baik itu dengan anak. Ya, mulai hari ini saya berkata, mohon bertobat. Bagi kita semua yang masih berantem kalau mau berangkat ke gereja. Makanya bagi seorang yang tahu hari ini gereja, bersiap-siaplah. Persiapkan dirimu untuk mewarisi negeri. Kalau kau tidak bertobat, biarpun kau namanya orang Kristen, percaya Yesus, percaya sudah dibaptis dengan Roh Kudus, belum tentu kau selamat. Jangan macam-macam kau. Sudah dibaptis, sudah berbahasa roh, sudah berdoa orang sembuh, belum tentu kau selamat. Pertama, taat, setia. Apalagi tadi? Sabar. Keempat, penuh dengan Roh Kudus. Udah komplit. Nggak ada lagi tandingnya di sana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Kau mengingatkan kami untuk senantiasa memiliki kesetiaan, ketaatan, kesabaran, kepenuhan roh dalam menanti-nantikan kedatangan-Mu. Mampukan kami ya Allah Kudus untuk boleh tetap berpegang teguh sampai pada kesudahannya dengan kebenaran firman. Terima kasih buat hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus memberkati beliau, berikan kesehatan, berikan hari panjang, berikan kesehatan, hikmat marifat-Mu memenuhi kehidupan beliau. Agar pelayanan beliau dari tempat ini banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan biarlah setiap janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan pelayanan beliau di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Biarlah Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan bersama pada hari ini. Berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Apapun yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kami, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Di dalam nama kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai persembahan dijalankan. Nyanyikan pujian kita. Dari semua mata kau Tuhan. Dari semua kau berkata, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu aku percaya.
Kami bersyukur diberikan Tuhan kesempatan bagi kami untuk boleh berdoa bagi negara Indonesia ini Tuhan. Dan biarlah lawatan Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia. Biar hari ini Tuhan kuasa Roh Kudus tercurah atas Indonesia. Maka banyak Tuhan sepanjang hari ini yang bertobat, yang mengenal Engkau Tuhan Yesus secara pribadi, Juru Selamat satu-satunya yang layak disembah, ditinggikan. Kami percaya Tuhan penggenapan firman-Mu terjadi siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, berdoa untuk pemimpin di bangsa Indonesia ini, dari mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para MPR, DPR Tuhan, TNI, Polri, sampai kepada jajaran terendah Tuhan, RT, RW. Kami bawa lewat doa ini, biarlah senantiasa roh takut akan Tuhan Tuhan anugerahkan bagi mereka Tuhan, sehingga keputusan apapun yang mereka ambil, semuanya itu Tuhan Yesus membawa damai sejahtera untuk rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara supaya kami adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kami adalah orang-orang percaya-Mu Tuhan, yang mengikuti tetap jalan-jalan Tuhan, supaya Tuhan Yesus kami mewarisi Tuhan Yerusalem baru, sorga yang Kau sediakan bagi kami. Kami percaya firman ini Tuhan Yesus tertanam di dalam tanah hati yang subur, berbuah-buah dalam hidup kami Tuhan. Biar kami ini pemburu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus menolong kami menjadi pelaku firman. Dengan firman yang kami dengar siang hari ini, kami bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan, Evangelis Pak Tom. Tuhan Engkau berkati, supaya Engkau pakai terus untuk pemberita firman-Mu. Banyak Tuhan yang belum mengenal Engkau secara pribadi, dia boleh ajarkan lewat pemberitaan firman di dalam nama Yesus. Biar hari-hari ini bertambah-tambah Tuhan Yesus hikmat, marifat, pengayoan yang dari surga mengalir untuk hamba-Mu dalam nama Yesus. Tuhan berkati hidupnya Tuhan. Berkati Tuhan secara rohani, jasmani diberkati Tuhan, berkelimpahan, supaya hamba-Mu Tuhan Yesus terus boleh menjadi saluran berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk istri, anak-anak, mantu, cucu diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan mantunya, cucunya, yang dikerjakan oleh anaknya Tuhan. Dengan tangan kanan kiri diberkati Tuhan. Bahkan pertumbuhan cucunya diberkati Tuhan, menjadi anak yang takut Tuhan dari kecilnya, anak kebanggaan orang tuanya dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Berdoa kami untuk kota di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan lawatan Roh Kudus terjadi untuk pemimpin kota Depok, wali kota dan wakilnya dalam nama Yesus. Bahkan seluruh jajaran yang ada Tuhan atas kota Depok ini Tuhan yang bekerja, biarlah lawatan Roh Kudus terjadi. Biar mereka sungguh-sungguh Tuhan melakukan apapun yang dipercayakan tugas itu dengan penuh Tuhan tanggung jawab dan gentar terhadap Tuhan dalam nama Yesus. Juga kami Tuhan berdoa untuk bangsa Israel, umat pilihan-Mu, salam atas Israel dalam nama Yesus. Biar hari ini Tuhan Yesus kami berdoa dari tempat ini, terjadilah hujan pertobatan, keselamatan atas bangsa Israel. Biarlah mereka buka hati, bahkan mereka percaya dengan mulut bibir mereka, benarlah Yesus satu-satunya Juru Selamat, Mesias yang mereka nanti-nantikan. Terima kasih Tuhan. Di doa kami, permohonan kami, gereja-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Ada
kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah berkat yang daripada surga, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah ada di dalam keluargamu, ada di dalam kehidupanmu. Mulai hari ini engkau diberkati Tuhan. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.